Bisa beda dari awal. Jadi wirid ini ada lagi namanya yang terkenal, bukan hanya disebut Ratibul Haddad, tapi gini ya, sebelum Ratibul Haddad disusun, para Alawiyin dari Hadramaut sudah punya beberapa rotib. Di antaranya ada rotib Aidarus atau rotib Idrus, ada rotibul Atas. Itu semuanya sudah ada. Dan semuanya ada menyebut pakai ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus nil khotimah, semuanya begitu. Sampai kita bisa mengamati ya, dari Al-Haddad bisa kita baca pada Hizib Nasornya Al-Haddad. Itu juga tidak ada pakai menyerang orang lain. Jadi wiridnya itu dimulai dari ayat inna fatahna laka fathan mubina. Jadi minta agar kita itu dibuka oleh Allah sehingga kita memiliki hati yang utuh untuk bisa menerima rahmat, nilai-nilai atau mungkin ulumul mukasafah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang yang berilmu, kemudian bisa mengamalkan ilmunya dan sehingga selamat dunia wa ukhra. Ada beberapa catatan mengapa Ratibul Haddad ini disusun. Sebagian saya membaca kitab Sarah itu begini. Pada saat itu di Yaman Hadramaut. Oh, baterainya habis. Di Hadramaut itu ada aliran Syiah yang besar, yaitu aliran Syiah Zaidiyah. Saya kepingin mundur sedikit, banyak ini ya. Ciri dari Ratibul Haddad ini disusun agar umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di zaman itu tidak terpengaruh oleh Syiah Zaidiyah. Nah, kita bisa melacak gini, termasuk juga dari Syiah Imamiyah. Walaupun Sahibur Ratib Al-Haddad ini adalah keturunan dari Imam Syiah yang ke-6. Sebelum kita teruskan begini ya, saya tadi ngobrol sebentar bahwa yang dimaksud dengan Imam Syiah itu bukan berarti orangnya beraliran Syiah. Imam Syiah yang diklaim oleh orang Imam Syiah yang 12 imam. Kalau di bacaan Ya Rasul tadi disebut 6, itu selalu sampai tawasuli yang 6 ini dimulai dari Sayyidina Ali wa aliyul murtadha hasabu ya. Kemudian wa ilas sibto ini nantasibu, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian diteruskan dengan bacaan kam imamim ba'dahu khalafu min husadatun bid'auribu, seterusnya sampai pada kalimat mislu Zainil Abidin Ali. Siapa Zainul Abidin ini? Namanya Ali, gelarnya Zainul Abidin, gelar lainnya As-Sajjad. Beliau adalah putra dari Sayyidina Husain yang lolos dari tragedi Karbala. Kemudian anaknya juga kita sebut, namanya Muhammad, gelarnya Al-Bakir. Di situ mislu Zainil Abidin Ali wabnihil Bakiri khairi wali. Kita menyebut khairi wali. Kemudian Sayyid Ja'far As-Shadiq, cuma di situ disebut wal imamis shadiqil hafili. Nah, kemudian setelah itu pemimpin Imam Syiah Ja'fariyah adalah Musa Al-Kadzim. Tapi Musa Al-Kadzim tidak disebut oleh Sahibur Ratib. Yang disebut adalah saudara dari Musa Al-Kadzim yang bernama Ali Al-Uraidi. Di situ disebut dengan wa Ali yidil ulal yakini. Dari Ali Al-Uraidi ini kemudian menurunkan namanya Muhammad An-Nagib, menurunkan Isa An-Nagib, menurunkan Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang mulai hijrah ke Yaman. Sampai pada keturunan ini kemudian di antara keturunan yang tokoh langsung aja namanya Muhammad Sahib Mirbat. Sahib Mirbat ini punya 2 anak, yang satu namanya Ali, yang satu namanya Alawi. Yang Ali menurunkan Muhammad Al-Baqir Muqaddam. Makanya disebut itu Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kemudian
Dia punya kakak, Ali ini punya atau kakak yang namanya Alawi. Alawi ini yang kemudian menurunkan Wali Songo. Termasuk juga marga Al-Haddad adalah keturunan dari Alawi Ammul Faqih. Jadi kalau sampai baca sejarah ada Alawi Ammul Faqih, yaitu paman dari Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang merupakan dikirim Fatihah yang pertama pada Ratibul Haddad. Menarik kan? Yang ditarik itu Ali Dil Ula Yakini. Memang sangat dekat ini dengan pengaruh Syiah. Tapi kemudian Ahmad Al-Muhajir ini berkembang ke Yaman, pindah ke Yaman, dan keturunannya kemudian hampir semuanya mengikuti pada madhab Syafi'i, termasuk pokoknya seorang pakar fikih yang terkenal sehingga gelarnya adalah Al-Faqihil Muqaddam. Orang Arab biasanya bacanya kok pakai Q ya. Nah, aku niru-niru di Al-Faqihil Muqaddam. Dan saya ngefans sekali itu loh. Sehingga anak saya kalau memberi nama juga pakai gaya Yaman. Qaf saya baca G. Sehingga anak saya yang mestinya Akil saya baca Akil. Yang kedua juga begitu. Naqib saya baca Naqib. Yang tadi anak dari Ali Al-Uraidi yaitu bernama Muhammad An-Naqib. Nah, semua ini imam-imam Syiah yang disebutkan tadi, makanya saya katakan ini bukan tokoh Syiah yang diklaim sebagai pemimpin Syiah, sehingga kita nggak usah segan-segan minta barokah dengan pada tokoh-tokoh tersebut. Sehingga pada bacaan ini ditutup dengan Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri Ru'amanul Fadhari, ditutup dengan Robbi Famfa'na Bibar Katihim sampai wa amitna fitori kotihim. Nah, mengapa perlu disampaikan ini? Ini adalah bentuk wiritan aurat yang bersumber dari Yaman dan semuanya bermuara kepada Sahibur Ratib As-Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, coba mari kita bedah sedikit. Sekarang saya hanya memantik awal aja. Mungkin nanti meneliti yang lebih lengkap nanti pada Ki Wasil ini. Sebagaimana biasa, wiritan ini dimulai dengan Al-Fatihah. Hanya saja etika kita sebagai seorang santri, apalagi orang timur, termasuk juga orang Yaman ya, seorang santri adalah berterima kasih kepada para gurunya. Berterima kasih kepada guru itu kemudian dengan mendoakan para guru. Mendoakan yang paling gampang adalah dengan membaca surat Al-Fatihah, sebagaimana hadis Nabi, Al-Fatihah lima quri'at lah. Jadi Fatihah itu untuk sembarang. Nah kemudian sebagai ungkapan terima kasih pada murid terhadap guru, dimulai dari guru utama kita, yaitu Rasulullah dikirimi. Sampai kemudian para masai-masai kita, sampai pada guru kita semua kita kirimi. Itu kemudian namanya tartibul Fatihah. Ila hadrati, namanya tartibul Fatihah. Setelah Fatihah, sudah para tentu sudah tahu semua artinya. Nggak usah saya terangkan. Setelah Fatihah apa? Ayat kursi. Saya yakin selalu Gus Wasil kita tahu betul loh. Fadilah ayat kursi loh. Pokoknya ikut tinggal ngantem arek TK mesti nangis loh. Kursi yang tinggal ngantem arek mesti nangis. Nah kemudian akhir surat Al-Baqarah yang dimulai dari Amanah Rasulu Bima. Nah, cuma ini sedikit ada yang beda bacaan, cara bacanya ini, cara wakofnya. Kalau kita kan biasanya begini kan, amanah rasul bima unzilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ada yang tidak mau membaca itu, membacanya amanah rasul bima unzila, terus apa? Amanah rasul bima unzilaihi mir rabbi, baru wal mu'minuna. Jadi terus apa? Nah, kalau dibaca Rabbi kulun amanah billahi wa malaikatihi wa rusuli terus wa kutubihi sampai sehingga muncul saja. Nah, mengapa kok tidak mau langsung cukupi? Karena hakikat keimanan itu kepada Allah ya, mir Rabbi dari Allah. Lah wal mukmin kan hanya maktub saja kan, diatafkan kepada amanah billahi wa malaikatihi wa rusuli wal mukminun. Yang beriman itu saya, kami, ya, dan wal mukminun. Jika nggak perlu dibawa itu. Tapi aliran seperti itu ada. Yang kita baca seperti itu juga tidak salah gitu.
Itu hanya soal selera membaca. Kemudian ini, mari kita amati pada bacaan surat Al-Baqarah yang terakhir. Di situ apa? Yaitu permintaan kepada Allah agar kita ini tidak diberi beban yang berlebihan. Dan kita itu pasti oleh Allah diberi beban yang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Makanya di awal ayat adalah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga apa? Ditutup dengan Rabbana Rabbana wala tuhammilna, janganlah kau beri beban pada kami ya mala taqata lana bi, hal-hal yang tidak mungkin mampu kita beban itu kita laksanakan. Karena nggak mungkin kita laksanakan, jaluk sepuro. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi enggak nampak apa-apa. Kemudian masuk berikutnya, dimulai dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Gak jaluk sakti plus. Setelah la ilaha syarikalah apa? Baca tasbih. Jadi al-baqiyatus shalihat. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim merupakan dua kalimat yang ringan ucapannya tapi berat timbangan amalnya, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Setelah itu kemudian baru berdoa lagi. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mau kiwasil agak keliru dibaca ya Rabbana. Terus tak senggol. Enggak ada. Enggak ada. Itu umum seperti itu. Nah, baru jadi minta ampun malahan. Bukan kelima ya. Kelima ditambah 3 berarti ke-8. Ke-8 baru selawat. Selawatnya cukup 3 kali. Nah, mengapa kok 3 kali? Ya tanya saja pada rumput yang bergoyang. Nah, kalau saya lebih senang 1 kali, enak 6 hari. 10 kali bagus. Cuman kita enak karena yang menyuruh itu 3 kali ya cukup 3 kali saja. Saya memang senang yang itu, yang ringan-ringan aja. Seperti begini ya. Saya tuh kalau ke Makbaroh itu biasanya cukup membaca Al-Ikhlas 11 kali. Nah itu gara-gara ayah saya ketika satu saat mijeti mbahnya yang bernama Mbah Rahman. Ketika beliau mau meninggal, Mbah Rahman pesan pada ayah saya, engko nek aku gak ono, ojo lali kuburane mbahku Paranono. Nah, kemudian bapak saya takon, nopo sing diwaos mbah? Sing penting Al-Ikhlas ping kulhu ping sulas. Dan itu alhamdulillah, kalau kuburane mbah saya cukup membaca kulhu ping sulas mari ngono mulai. Karena itu sesuai dengan pesan mbah kepada bapak saya, tak iku sing luwih pas. Atik jasare yo males sisan. Nah karena itu kalau ada 3 kali ya enak loh. Turun mari jadi. Nah, kemudian ini selawatnya hanya 3 kali. Kalau di Wirdul Latif, beliau juga menyusun Wirdul Latif yang biasa Sohibul Ratin ya. Sayyid Abdul Al-Khattab menyusun Wirdul Latif yang biasa dibaca sobahan wa masaan, selawatnya 10 kali. Tapi di Ratul Haddad hanya 3 kali, enak praktis. Kemudian setelah selawat apa? Nah ini perlindungan ini. Maka a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dilanjutkan dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kebetulan ini ada tambahan ijazah kali ini. Saya itu oleh ayah saya setiap minum obat selain membaca Allahumma barik lana, jangan lupa ngombe obat tetap Allahumma barik lana ma razaqtana wa qina adzabannar. Dikongkon nambahi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi wala fis sama 3 kali. Biar tidak kena dampak negatif atau ekses dari pil yang kita minum. Malah pernah satu saat saya ditambah lagi oleh Gus Tajul Purbolinggo supaya ditambah dengan a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ya, saya sampaikan, saya sudah dapat itu. Nah, ini tak tambah mana a'udzu bikalimatil lek pegel. Nah, kapan ngombene obat itu. Banyak tambahan itu. Tapi kan intinya kan baik kan. Yang penting kan bagi saya kan saya sudah membaca. Dan ini ternyata wirid ini luar biasa ya. Ya ini pengalaman saja ya. Saya punya teman di Manyar. Itu terjadi kecelakaan di Petro.
Ada benda yang jatuh dari atas, dia pas di bawahnya. Semua orang sudah menjerit, tapi ternyata dia selamat. Saya tanya, kok iso selamat apa? Koyo ono sing nyaduk. Jadi seperti ada yang nyaduk gitu. Dia terlempar dari posisi itu. Saya curiga, duwe wiritan apa? Nah ternyata aku biyen nek isuk ku dikongkon miritno ambek bapak sampean bismillahirrahmanirrahim sama 3 kali sebelum berangkat dari rumah. Itu disuruh membaca itu. Sehingga ini memang makna dari lafal itu begitu. Dengan membaca bismillah la yadurru. Ya, bismillah dengan menyebut nama asma Allah la yadurru ma asmihi. Kita tidak akan mendapat bahaya apa-apa bersama asma Allah itu. Baik fil ardi walaupun fil ardi wala bersama. Termasuk juga tadi a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Jadi minta diberi perlindungan dari segala kejelekan. Bentuk doa ini dalam redaksi yang lain juga dibaca pada waktu tahlil. Tak terasa, cuma soalnya apa? Tahlil kita kan hanya membaca doa, tidak pernah menghayati doa. Apa doanya? Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir atau innaka ala ma tasa'un qadir. Ini kan banyak yang tidak tahu tulisannya, sehingga macam yakin yang keliru ya ini. Kan itu kan Allahumma srif, Allahumma ya Allah isrif, mugi panjenengan adoaken, jauhaken anna dari kita as-su'a. Mungkin ada Pak Mahfud ya, Pak Dokter Mahfud. As-su'a itu alnya al-istighraq ya, bisa mengandung makna semua kejelekan. Jadi gini loh, al itu kadang-kadang mengandung makna semua, kadang-kadang. Contohnya lafal hamdun dikasih alhamdu, maknanya apa? Utawi sekabehane puji. Lafal su dikai al bisa juga mengandung makna segala kejelekan. Sehingga ketika tahlil berarti ada doa agar kita selamat dari segala kejelekan. Allahumma srif anna su'a. Malah hebatnya apa? Cara menghindar dari kejelekan apa? Terserah Allah. Bima sita. Cara nih terserah Allah wa kaifa sita. Caranya terserah sampean. Mau sampean itu kuasa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sampai dengan tadi kan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma, dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan. Bukan kejelekan yang diciptakan oleh Allah ya, tapi dampak negatif dari apa yang telah diciptakan oleh Allah. Walaupun kita percaya wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, tapi ini masih debatable, perlu diperdebatkan apakah kejelekan itu dari Allah. Itu masih perlu kita perdebatkan. Ya Pak Alimin ya. Kalau saya itu begini loh. Kalau saya semuanya diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia dan semuanya itu baik. In khairan fa minallah. Nah, adanya negatif itu ketika takdir itu kita persepsi, kita maknai. Nah, kita maknai, kita rasakan sebagai sebuah kejelekan. Contohnya miskin. Apakah kemiskinan itu kejelekan atau kebaikan? Tergantung. Ada orang yang karena kemiskinan maka dia sering sambat pada Allah, sering mendekat kepada Allah, maka jadinya kemiskinan itu menjadi media untuk takarrub kepada Allah. Tapi tidak sedikit kadal fakru ayyakuna kufran. Ya kan? Jadi kadang-kadang kemiskinan juga bisa dekat kepada kekufuran. Tapi kemiskinan ya, banyak orang yang kemudian salah memahami hadis ini. Hadis ini kan kadal fakru ayyakuna kufran, bukan kadal fakiru ayyakuna kufran. Kalau kadal fakru ayyakuna kufran itu sifat kefakiran, itu dekat dengan sifat kekufuran. Bukan berarti orang fakir dekat kepada kekufuran, salah. Mergo hadis itu kadal fakru, bukan kadal fakiru. Kadang-kadang ada banyak penceramah sing ngono, seakan-akan wong fakir itu dekat dengan kekufuran, tidak pas. Banyak malam-malam ngone tasawuf, ngone sufi, banyak orang-orang yang kepingin menjadi orang fakir. Fakir sebagai salah satu tingkatan untuk mencapai tingkatan-tingkatan berikutnya. Nah, kita lanjut setelah bismillah dulu apa bacaannya? Aku sudah lali kan. Ka rodina billahi robba dise. Aku tuh Pak Iling loh. Nah ini kan sebuah, jadi minta mari kan ada pengakuan.
bahwa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu kalau di tag Ratibul Haddad. Tapi kalau di tagnya di Wiridul Latif lengkap radina billahi rabba, malah raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi tagnya beda. Apakah perlu ditambah para rasul atau tidak ya sama, ditambah atau tidak itu. Toh penambahan itu hanya bersifat tafsir belaka. Nabi di situ maksudnya adalah ar-rasul. Kemudian doa lagi, apa lagi? Bukan doa, munajat. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Jadi kebaikan dan kejelekan semuanya adalah sudah kehendak Allah lagi. Hanya itu pengakuan. Kau nasi sakit plus. Mari gua apa mana? Amanna billahi wal yaumil akhir lah, ini yang menarik. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa dhahiran. Saya baca teks aslinya. Di tempat lain ada yang membaca begitu. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa dhahiran. Nah, kita mengikuti yang sedikit ada sajaknya. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa dhahir. Jadi ada terasa sajaknya. Sehingga memang kita menghadap Allah kan kadang-kadang butuh rasa indah. Di antara rasa indah, ungkapan itu kita kaitkan dengan sajak. Dan memang ada pendapat wakaf yang demikian itu boleh karena sajak. Aku hafal Quran aku. jadi kadang-kadang jadi zaman jangan kaget kalau ada orang baca amanna billahi wal yaumil akhir itu benar ilallahi batinan wa dhahira. Itu benar secara nahwu. Tapi juga tidak salah sebagaimana yang kita lakukan amanna billahi wal yaumil akhir itu benar ilallahi batinan wa dhahir. Itu soal selera saja. Saya karena senang yang indah maka begitu. Dan indah itu soalnya cantik malah ya. Pokoknya indah pokoknya. Arek iku. Nah, mari ngono doa pengakuan. Ya Rabbana wa'fu anna. Memang ini akeh ya. Banyak doa itu kadang-kadang diawali dengan wa'fu anna ditutup wa'fir lana. Atau sebaliknya, diawali dengan wa'fir lana ditutup dengan wa'fu anna. Jadi koyok modelnya koyok kakean sing dijaluk nih. Sepurane Gusti koyok nih. Terutama kalau doa yang kita baca pada waktu duduk di antara dua sujud ya. Jadi dijalukkan wakepol itu. Robbi firli, jaluk rahmat, jaluk ditambal kekurangannya wajib burni, jaluk mana? Jaluk diangkat derajatnya, gak cukup ngono ae gak ono duwike percuma, nangkai warzukni. Warzukni duwe-duwike akeh gak ono artine gak oleh petunjuk. Maka wah dini gak cukup nek loro, makanya jaluk sehat. Wah sing dijaluk sak mono akeh, akhirnya ngomong wa'fu anni, sepurane Gusti. Loh kalau bisa gitu kan terasa indah kan doa itu. Nah apalagi ya Rabbana wa'fu anna, ya Rabbana ya Tuhanku wa'fu anna, ampunilah aku. Wamhul ladzi kana minna, hapus apa yang ada dosa yang ada dalam diriku. Wamhu apa ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Hapus semua yang ada dalam dosa yang ada dalam diriku. Baru kemudian minta yang utama yaitu minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Amitna ala dinil Islam, sampai dibaca 7 kali. Dan ini yang paling banyak dibaca yaitu sebanyak 7 kali. Mari kita tunggu mana? Apa dengannya? Ya qawi ya matin. Loh, ini baru minta perlindungan dari orang-orang zalim. Bukan menyerang orang zalim, bukan. Rekan-rekan kan enggak kan diserang kan ya? Enggak. Cuma minta perlindungan. Jadi mirip dengan tadi doa yang dibaca oleh Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu Allahumma asghil wa asghilis dhalimina bidzalimin. Silahkan orang dhalim, biarlah orang dhalim, tapi biarkan orang-orang dhalim itu sibuk dengan sesama dhalimnya dan kita selamat dari serangan orang-orang dhalim. Nah, kalau di ini kan enggak langsung ya qawi ya matin ikfisarad, menyebutnya ya qawi ya matin karena Allah itu maha kuat. Dengan begitu maka kita minta kepada Tuhan Maha Kuat untuk bisa diberi keselamatan menghadapi orang-orang yang zalim.
ya qawi ya matin ikbisarat. Setelah itu baru doa untuk kemaslahatan umat Islam. Aslahallahu umural. Nah ini penting. Aslahallahu umural mu'minin. Aslahallahu umural muslimin penting. Siapa mukmin itu? Kadang-kadang kita itu oleh orang lain dianggap gak mukmin ya, dianggap orang-orang sesat. Nah kita jangan ikut membalas. Sepanjang orang itu kitab sucinya masih Al-Quran, sholatnya 5 waktu, kiblatnya sama, nabinya sama, harus saudara. Karena saudara masuk dalam doa itu. Aslahallahu umural mu'minin, aslahallahu umural muslimin, sarrafallahu sarral mu'tin. Kita doakan semuanya. Jadi kita tetap, walaupun mereka dongan awak dhewe sesat, awak dhewe iki dibalas api ae, tak dongakno. Allahumma firil muslimin awal muslim, Allah marham umat Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kita doakan karena kita adalah sama-sama saudara menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita doakan walaupun mereka setiap saat ngecap kita sesat. Ahlun nar, waduh. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Cuma lafal bid'ah dimaknani sakarepe dhewe gitu loh. Nah seperti ini Rajul Khatim kan bisa jadi anggap bid'ah kan. Karena Nabi tidak pernah menyuruh seperti urutan itu. Tambah padang ya. Diwase, rokokan di sini enak. Sampai jam berapa ya? Ya qawi saya apa mah? Oh ya Ali karunia Asmaul Husna ini. Ini biasa sudah tradisi dan perintah Quran. Kalau kita berdoa pakailah Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Malah ada doa yang begitu indah setelah sholat itu. Tapi kita tidak terasa indah ya. Kalau di kelas biasanya saya sampaikan, yaitu doa Allahumma antas. Ini doa yang luar biasa indahnya. Doa ini diawali dengan menyebut assalam sebagai salah satu dari Asmaul Husna. Mari ngono apa? Sebuah pengakuan. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kedamaian itu berasal darimu dan akan kembali kepadamu. Minkas salam wa ilaika, mingka saking panjenengan assalamu keselamatan, wa ilaika lan dateng panjenengan ya'udu bali bakal bali apa assalamu kedamaian. Kedamaian itu berasal darimu dan akan kembali kepadamu. Cuma saat durungnya kembali, fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan penuh damai. Nah ini kita ini loh. Nah membaca tadi mulai ya Ali ya Kabir ya Ali apa? Ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Ini kan dalam rangka Asmaul Husna. Dan itu segala sekali kan manfaat membaca doa itu. Menurut kita ini berzikir membaca itu sudah bernilai doa. Bahkan di beberapa tempat Gus Bahak menyatakan lebih enak berzikir daripada berdoa. Karena kalau berdoa itu masih ada tuntutan. Kalau berzikir kan tidak. Berzikir kan menyebut sifat yang dimiliki oleh yang kita sebut. Paling gampang contohnya cewek. Kalau cewek kita sebut hai kekasih, hai sayangku, itu maksudnya apa? Kita butuh kasih sayang dari cewek tersebut. Kalau kita menyebut Allah itu ya Razzaq, berarti apa? Kita butuh pemberian rezeki dari Allah. Seperti tadi, kalau cewek kita sebut sayangku, berarti kita butuh ya belayan kasih sayang dari belayan ojo ya, durung halal kok belayan. Nah, ya, kemudian ini juga hanya berdoa, tapi intinya kan minta ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li'abdihi yaghfiru wa yarham, ya farijal ham, hai zat yang memberi menghilangkan yang makna bebasnya menghilang farijal ham itu kebutuhan ya. Ham mana itu berarti bisa kebutuhan atau bisa hilangkanlah kegelisahan. Ya kasifal gham juga begitu, menghilangkan kegelisahan. Ya man li abdihi yaghfiru wa yarham, hezat yang terhadap hambanya menyayangi
dan mengampuni, yaghfiru wa yarham. Baru kemudian minta maaf. Astagfirullah rabbal baroya. Dan ini rupanya dijadikan khusus sehingga bacaannya tidak 3 kali melainkan 4 kali. Baru kemudian zikir la ilaha illallah. Kaifiyat zikir la ilaha illallah yang saya baca dari beberapa kitab, termasuk sarah ini, dan yang ditulis oleh Mbak Soleh Sani sama, yaitu la ilaha illallah dibaca dua, tapi binafsin wahidin, dengan 1 nafas. Saya kebetulan juga di kitab ini, sarah yang lain yaitu kitab Imdadul Fuad tentang manakib dari Shahibur Rotib juga menjelaskan yang sama. Jika tahlilani binafsin wahidin. Rahasianya apa? Ini yang tahu mungkin para pengikut zikir ngobar ini. Enggak ada ya? Yang dipimpin oleh Farid, ya ini Ustadz Farid, nanti Gus Farid yang menjelaskan. Karena dia aktivis ngobar. Kalau di ngobar itu kan malah hunya ditampakkan. Illahu begitu. Terus gitu. Kalau di sini kan kadang-kadang cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi kalau Ustadz Wasil tidak dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi intinya sama, tetap tahlilani binafsin wahid sama. Tapi ada yang tidak dibaca biasa. Jadi ada yang tidak. Di Sedayu saya ketemukan ada beberapa kelompok ini ya kalau baca biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah alal aqal khamsina marrah. Jadi paling sedikit 50 kali. Sama dengan yang dibaca 2 kali tadi alal aqal 25. Khamsin wa isrina. Jadi paling sedikit 25 sama. Tapi itu paling sedikit ya. Dan kita biasanya mengambil paling sedikit. Katanya nambahi pegel rek. Nah, baru kemudian ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dan seterusnya sampai surat Al-Ikhlas dan lain-lain. Kemudian ini yang berbeda. Di tulisannya Mbah Soleh Sani tidak ada doa khusus. Jadi saya baca dari doa tadi, Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil ma'adhumati wasabil masani, itu tidak ada dalam tulisannya Mbah Soleh Sani. Sama persis dengan yang dibaca di Manyar kalau Ramadan ini dibaca ba'da asar juga tanpa ada doa. Jadi setelah Fatihah itu langsung Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Selesai sampai di situ persis yang ditulis oleh Mbah Soleh Sani. Jadi ternyata ada yang mengamalkan seperti ini. Ada yang dilengkapi, ditambah-tambahi. Kalau saya di rumah tak tambahi mana? Kadang-kadang li khamsatun tak lebono. Kalau di rumah. Mengapa? Agar saya senantiasa mendapat barokah dari sampurnan. Sehingga sallallahu alaihi wasallam saya masukkan. Nah kebetulan sallallahu alaihi wasallam dengan li khamsatun itu ada kesamaan. Sallallahu alaihi itu yang diberi ucapan salawat itu 5 orang, yaitu Toha Rasulullah, Khairil wal Karror itu Sayyidina Ali, Abil Kuroma, kemudian Wazarra Fatimah dan Wabnaha 2 putranya. Kan sama dengan Al Mustafa, Wal Murtado, Wabnahuma wa Fatimah. Jadi seperti enak itu loh di sampuran itu, dikirimi dunga dhisik baru ditodong ya. Li khamsatun utfi ya kan dikirim itu sih. Muga-muga selawat ta'zim Rasulullah tercurah kepada 5 orang itu. Mari ngono kita ngomong li khamsatun. Li kami memiliki 5 orang yang bisa diandalkan untuk apa? Utfi biha harrol wabah, untuk memadamkan harrol wabah, panasnya pandemi. Ya, wabah pandemi. Itu kan begitu kan. Makanya kemarin dijadikan, jadi itu sudah terbiasa di kita. Mungkin karena ini kemudian Shahibur Rotib suka yang damai-damai seperti ini. Dan kemudian diwiridkan sampai sampurnan pun senang terhadap wirid yang damai seperti ini. Adapun wirid yang terkait dengan jurus-jurus khusus seperti yang disampaikan oleh moderator, itu bisa tanya langsung kepada Gus Wasil. Sedikit saya kepingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Wasil tentang informasi dari Sarkup. Yaitu Mbah Soleh Sani mengikuti thariqah apa mau? Tijaniyah. Menurut saya tidak pas itu. Menurut saya dari mana tahu tidak pas? Asarnya tidak nampak. Dari keluarga besar Sampurnan
dari Mbah Mail, dari Ki Abdurrahman, Mbah Mail yang putranya Mbah Soleh Sani, dan Mbah Abdurrahman yang mantu dari Mbah Soleh Sani, tapi sekaligus keponakan. Dua-duanya ini terbiasa memberikan ijazah khizib yang berasal dari Thariqah Sadiliyah. Saya kebetulan punya dari saya dari Mbah Mail dan Mbah Ismail, yaitu Hizbul Ikhfa yang disusun oleh Abdul Hasan As-Sadili. Dan ada lagi yang dari Mbah Soleh Mustafa juga ada, juga doa-doa Sadiliyah. Termasuk yang sering saya baca terkait dengan la ilallah juga doa-doa dari Sadiliyah. Dan pengakuan dari beberapa cucu Mbah Soleh Sani, beliau adalah pengikut Sadiliyah. Termasuk cerita dari Kiai Muhammad Akib, ayah dari Kiai Abu Naim Leran, beliau juga mengikuti Thariqah Sadiliyah. Kalau membaca ini, maka rasanya kok tidak mungkin Thariqah Tijaniyah berada di sekitar sini. Karena Tijaniyah itu bersumber dari Surabaya gitu. Nah kemudian salah satu guru dari Mbah Soleh Sani adalah Mbah Nidhamuddin dan Syekh Amari dari Hadramaut. Syekh Amari dan Mbah Nidhamuddin murid dari Salim bin Sumer Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah, berasal dari Hadramaut, Yaman. Maka sangat mungkin, saya baru dugaan, sangat mungkin Rotibul Haddad itu berasal dari Kedung Meduro Sepanjang. Ini statement saya, jadi boleh dibantah dan bisa salah gitu. Cuman melihat, jadi kan ada mata rantai kan. Mbah Nidhamuddin itu santri dari Salim bin Sumer Al-Hadrami, orang Hadramaut yang kemudian mengembara dan berdakwah di sini, mengarang kitab Safinatun Najah, dan wafatnya di Betawi, di Jakarta. Maka di sana ada makamnya di Jakarta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita sharing, ada masukan dari teman-teman tentang ngobrol santai Rotibul Haddad ini. Sekian dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang berbahagia. Sangat lengkap ya ini tadi ya. Tidak hanya fadilahnya, terus rahasia-rahasianya, sejarahnya juga, makna-maknanya. Banyak ini yang saya catat. Cuman mungkin yang bisa kita garis bawahi adalah, kalau saya ya, Rotibul Haddad ini tidak menambah kesaktian apapun pada kita semua. Penonton kecewa. Tadi juga ya, tadi juga dikatakan bahwa Rotib ini disusun pada malam Lailatul Qadar, diinspirasi pada malam Lailatul Qadar, dan dilaksanakan pertama kali malam Jumat, kalau nggak tanggal 27, 28, dan setelah Isya. Kalau menurut syarahnya tadi setelah Isya, tapi juga ada yang sebelum Isya. Terus apa yang paling penting dari Rotibul Haddad ini adalah agar kita bisa husnul khotimah. Tapi saya rasa itu sudah paling sakti. Husnul khotimah itu, mati husnul khotimah itu sudah paling sakti kalau menurut saya. Hidup kaya raya, mati masuk surga. Enak ya. Oke, monggo. Mungkin kita lanjut sharing-sharing dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan. Santai mawon, mboten usah tegang, mboten usah santai mawon. Monggo, monggo. Sambil ngopi-ngopi. Monggo, monggo. Ayo, Farid. Oke. Cek. Petang Bung. Baik, terima kasih teman-teman. Untungnya kok iki mau punya titik-titik tadi iso nanggepi. Terima kasih sebelumnya kepada Kiai Mudhafar Usman, Ki Wasil Amin.
kemudian Mas Moderator, serta selamat malam teman-teman Fakultas Kopi. Saya di sini sebagai perkenalkan, nama saya Farid. Saya di sini sebagai anggota BEM Fakultas Kopi mungkin ya. Ini pembahasan yang menarik sebenarnya. Jadi dari gubahan atau pemaknaan dari ayat-ayat rotib yang disampaikan oleh Kiai Mudofar tadi, saya memaknainya sebagai sebuah praktek spiritual yang sangat humanis, atau dalam kajian sosiologi ini disebut sebagai proeksistensi. Jadi maksudnya dalam hal ini tadi maknanya beberapa teks Rotibul Haddad memiliki makna bahwa tidak ada upaya penyerangan pada suatu pihak, bahkan di sisi lain makna Rotibul Haddad justru mendoakan mereka yang dianggap memiliki hal negatif, mungkin seperti itu ya. Jadi semuanya itu didoakan. Nah, hal inilah yang disebut sebagai proeksistensi, bahwa eksistensi manusia itu tidak hanya koeksistensi. Kalau koeksistensi itu ada dua pihak, ada pihak aku dan pihak kalian. Nah, kalau proeksistensi itu semua dipandang sama, bahwa kita semua adalah manusia. Nah, dalam kajian ya, dalam pembacaan Rotibul Haddad semuanya itu didoakan. Artinya ini adalah proeksistensi. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai hal ini, mungkin ini sedikit pertanyaan psikologi ya. Jadi mungkin cocok dengan Ilmu Dhofar. Pertanyaannya adalah siapakah penggubah Rotibul Haddad ini, yaitu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini secara personal. Siapakah beliau secara personal, seperti apa latar belakangnya, dan apa yang membentuk Sayyid Abdullah ini memiliki pemikiran demikian. Karena pemikiran ini termasuk pemikiran yang moderat ya mungkin, dan itu pada zaman waktu itu 800-an itu cukup sesuatu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua BEM Fakultas Kopi, sahabat Farid. Ya, tadi ada masukan yang cukup menarik bagaimana Rotibul Haddad ini dipandang dari sudut pandang sosiologi, di mana Rotib Al-Haddad ini kalau dalam kajian sosiologi ada yang namanya pro eksistensi, sudah menghilangkan jarak aku dan kalian, tapi kita semua itu sama. Terus kemudian tadi ada pertanyaan, janjane Sayyid Abdullah Al-Alawi ini atau penggubah dari Rotib Al-Haddad ini, itu latar belakangnya bagaimana, terus kok bisa pemikirannya itu moderat seperti itu? Monggo Pak Mudofar. Ya, terima kasih. Saya jadi kenal istilah pro eksistensi dan koeksistensi. Suwun ilmune Gus Farid. Sosiolog muda, calon dokter. Calon ya, S2 kan calon dokter kan, calon S3. Menarik pemikiran ini ya. Jadi gini, saya mulai dari Ahmad Al-Muhajir. Jadi leluhurnya, kalau ditarik silsilah ini, kalau silsilah itu ke Al-Muhajir, panjang sekali ya. Gak usah tak wajak nulis. Panjang sekali. Ada seorang keturunan Rasulullah yang bernama Ahmad. Ahmad ini bin Isa An-Nagib, bin Muhammad An-Nagib, bin Ali Al-Uraidi, atau bin Ali Dzil Ulyaqini yang ada dalam bacaan Dibak tadi. Beliau itu hidup pada masa kacau balaunya situasi Baghdad.
yaitu munculnya Syiah Qaramithah. Jadi Syiah Qaramithah ini mereka bukan hanya memusuhi umat Islam pada umumnya, orang Syiah sendiri juga dimusuhi itu. Sehingga banyak orang-orang yang terbantai, banyak kekacauan. Bahkan Hajar Aswad pernah dicuri oleh Syiah Qaramithah ini. Kurang lebih sekitar antara 10 sampai 15 tahun ya. Kemudian dikembalikan lagi, dikembalikan atas jasa dari kerajaan Fatimiyah yang mengikuti Syiah Ismailiyah. Jadi kita harus patut berterima kasih kepada orang Syiah Ismailiyah dari dinasti Fatimiyah yang berhasil mengembalikan Hajar Aswad yang dulu pernah dicuri oleh Syiah Qaramithah. Nah, ketika kekacauan ini seorang yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ketika itu mungkin namanya belum Al-Muhajir ya, masih Ahmad, tinggal di Basra. Ketika tinggal di Basra kemudian dalam keadaan kacau itu kemudian beliau ingin Islam itu masih dalam keadaan yang baik sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Karena beliau adalah pewaris tradisi Itrah ya. Itrah itu keluarga besar Nabi. Nabi kan pernah bersabda bahwa peganglah dua hal, yaitu Al-Quran dan Itrah. Jadi perilaku dari keluargaku. Pada zaman itu menurut kacamata Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, itu suasana sudah sangat kacau begitu. Saking kacaunya banyak perempuan yang diperkosa. Bahkan saking parahnya sampai Hajar Aswad itu dicuri itu. Kondisi umat Islam saat itu. Nah kemudian sampai kapan? Maka beliau berkeputusan ini harus ada upaya apa negara ini? Menyelamatkan diri sehingga pindah ke satu tempat sehingga membangun tradisi kultural yang benar-benar dulu diajarkan oleh Rasulullah melalui keluarganya. Jadi kalau saya tarik Ahmad bin Isa ini kan misal dari Rasulullah mengajarkan kepada Fatimah, Hasan dan Husain karena dua cucu ini menangi Rasulullah, dididik langsung oleh Rasulullah. Kemudian Hasan Husain mendidik pada putra-putrinya sampai kepada Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin kepada keturunannya, kepada Muhammad Al-Baqir, kepada Ja'far As-Shadiq, dari Ja'far As-Shadiq kepada Ali Al-Uraidi, Ali Al-Uraidi kepada Muhammad An-Naqib, Muhammad An-Naqib kepada Isa, dan Isa kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, ini beliau kemudian resah sehingga apa? Kita harus menyelamatkan diri. Dan tradisi perang harus dihentikan oleh beliau. Kemudian beliau melemparkan pedangnya, kemudian berangkat hijrah menuju Yaman, tepatnya di Hadramaut. Saat itu beliau sudah memiliki putra yang bernama Abdullah. Tapi kemudian Abdullah ini nggak kepengen disebut Abdullah, kepengen dianggap orang kecil, sehingga beliau lebih senang disebut Ubaidillah. Jadi gak gelem diarahin Abdullah, kegeden. Karena memang sedang dalam keadaan begitu, ingin membangun tradisi keagamaan sebagaimana yang dulu diajarkan oleh Rasulullah melalui datuk-datuknya. Dari sini bisa tergambar kan. Kemudian dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini nanti akan menurunkan para habaib Yaman. Dan para habaib dulu ya. Saya nggak tahu habaib yang sekarang ya, mungkin sudah berbau politik. Kalau habaib yang dulu hampir tidak masuk ke ranah politik. Masuk ke Indonesia hanya mendukung dakwah dari tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia. Pada zaman pasca Wali Songo, beliau para habaib juga sudah datang ke sini, tapi cukup membantu, tidak memimpin. Baru akhir-akhir ada habaib yang mulai memiliki minat politik dan kepingin diangkat sebagai imam besarnya umat Islam Indonesia. Bu arani sopo gak ro aku. Ini kan aneh gitu loh. Nah, tradisi imam besar itu tidak ada dalam tradisi habaib. Imam besar dalam pengertian politik. Kalau Imamul A'zam dalam politik itu tradisinya orang Syiah. Di kalangan Ahlussunnah habaib itu Ahlussunnah wal Jamaah, dan mulai dari Muhammad Al-Baqir Muqaddam itu malah bermadzhab Syafi'i. Nah, kemudian lahir tokoh-tokoh seperti ini. Sehingga kalau kemudian lebih pengen melihat manusia sebagai bagian dari dirinya, kemudian ingin diajak untuk bersama-sama baik, dan akhirnya bisa masuk surga bersama-sama, kan gitu ya prinsipnya. Dan itu kan ya senafas dengan sebetulnya kan senafas dengan surat Al-Fatihah kan. Walaupun kita itu sholatnya sendiri, ketika baca Al-Fatihah tetap iyyaka na'budu, bukan iyyaka
hak putu. Karena memang menghadap Tuhan itu rasanya terlalu kotor diri kita kalau tidak bersama umat-umat yang lain. Sehingga terjadi yang namanya pro eksistensi tadi kan. Antara aku dan mereka sama. Ya, jadi semua adalah bagian dari diri kita. Karena itu, karena bagian dari kita ya mestinya kita doakan semuanya. Sehingga masuk dalam doa-doa itu. Cuma persoalannya kan kita kan sering menemukan orang-orang yang tidak demikian itu. Ya tapi sebaiknya kan nggak usah ditiru, walaupun kita tahu mereka ngelokno kita ya kita anggap anginnya anggapnya adik paling cilik. Masih nakal kayak opo wae ya tetap ikut dulurmu. Dan minimal kita punya harapan mereka untuk sama-sama menjadi orang-orang yang baik dan berguna bagi dirinya. Sehingga bisa bersama-sama datang ke hadapan Allah, sama-sama masuk surga. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nggih, penjelasannya nggih cukup bagus apa meniku. Nggih, gambarannya gayeng lah. Jadi ternyata pada zaman itu memang sangat mencekam ya, ibaratnya sampai wedok diperkosa terus hajar aswat ya sampai dipindai lah kayak ngerti ki aku. Dicolong barang isok ternyata ya. Didol ngono gaya akeh ngono piro kira-kira ya. Jadi setelah di situasi yang seperti itu, kemudian Ahmad bin Isa al-Muhajir ini memutuskan untuk meletakkan pedangnya, mending kita pindah akhirnya ke Yaman, yang kemudian menurunkan para habaib Yaman itu, kemudian mendidik bagaimana agar kita itu bersama-sama untuk masuk surga bersama-sama sesuai dengan prinsip Al-Fatihah. Iki catatanku ngono soalnya. Nggih, mungkin tanpa terasa ternyata sudah jam 11:04. Mungkin kok oleh dokter nang takok yuk kok oleh statement isone, mungkin closing statement dari akan ditutup langsung saja ya, closing statement dari Bapak calon dokter. Nggih monggo santai mawon. Karena kita kan generasinya Yai Mat, bukan generasi Basane Sandi. Ya Pak Yai Mudofar, kita itu kan generasinya Abah Yai Ahmad Muhammad Al-Hamad. Jadi tahunnya Rotib Haddad ya kita saat nyantri dan kiainya ya Ahmad Muhammad Al-Hamad. Nah pada waktu itu yang baca ya Mbak Tohir, terus kemudian dilanjutkan Yai Iqlil. Tidak banyak terjadi perubahan, tapi karena di Sampurnan itu ada tambahannya kan. Setelah selesai kan ada Ya Arhamar Rahimin. Nah ini yang belum dikulik lah. Kira-kira apa ini awal mulanya dan sebagainya terkait dengan Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin bukan bagian dari rotib, iya. Terbukti dari posoan, ya kan? Jadi kalau posoan itu kan setelah sholat Isya itu mau rotib, nggak pakai Ya Arhamar Rahimin, terawih, mari witir Ya Arhamar Rahimin. Kan gitu, jadi nggak harus disambung tapi kemudian tetap tidak bisa dipisahkan atau banyak sekali kemudian setelah rotib itu ya mau cari Ya Arhamar Rahimin. Nah ini gimana ini sejarah dari Ya Arhamar Rahimin sampai ila akhirih. Nek santri nek mau cara Arhamar Rahimin ini seneng-seneng itu ale. Bukan karo. Ya Iqlil itu bisa membawakannya versi rock gitu ya. Loh ya ada sih muridnya Iqlil ngerti itu. Dan kayak cek senengnya ngono loh. Mau cari Arhamar Rahimin kok sampai cek senengnya, heran aku. Dan itu salah satu keberhasilan Ya Iqlil itu. Keren itu. Ya monggo. Ini pertanyaan berkembang ini. Memang gini ya, jadi yang pertama Rotibul Haddad. Rotib tadi kan yang inti itu seperti itu. Jadi tidak ada doanya. Kemudian ditutup dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu penutup. Nah cuma kita itu kan memang orang Jawa, orang Indonesia itu kan beda dengan orang Arab. Orang Indonesia itu kan perlu banyak ajaran-ajaran atau pengkondisian di mana orang Arab itu biar gampang dekat dengan Allah melalui pengkondisian itu. Misalnya orang Saudi mungkin gak patek butuh peringatan Maulid.
Gak pate butuh peringatan Isra Mi'raj. Ndelok Ka'bah wis atine wis anyep. Imannya sudah kuat. Orang Madinah atau tetangga Madinah karena tidak jauh ingin meningkatkan kualitas keimanan, cukup hadir ke Ka'bah atau ziarah pada pesariannya Rasulullah. Tapi kalau kita di Indonesia kan tidak kan, butuh tambahan-tambahan tadi. Makanya kalau kemudian seperti misalnya di gerakan Maulid itu kan akal-akalannya kiai-kiai saja lah, sebagai sebuah metode dakwah ini. Kiai-kiai itu kan kepingin kan ngongkon santri ini, ngongkon masyarakat supaya ngakeno maca selawat. Tapi nek langsung ngongkon wong, ayo derek-derek sing ngake maca selawat, males. Paling enak dengan satu kata, ayo rek mulutan. Mesti semangat baca selawat. Ayo rek mulutan, itu juga melatih sampean untuk tidak bakhil. Dengan ada mulutan maka sampean mulai urun. Dengan adanya mulutan ada lagi nih yang lebih bagus, yaitu yang mulai belajar menerima tamu. Kalau sebagai penyelenggara, kalau sebagai undangan belajar sebagai tamu yang baik. Ada proses yang banyak di sana. Karena itu kemudian mulutan seperti ini atau kegiatan-kegiatan peringatan yang lain menjadi media dakwah bagi para wali itu, para ulama-ulama di Indonesia. Sehingga diperbanyaknya acara-acara seperti itu, termasuk acara ziarah pada solihin baik al-ahya walaupun dan yang amwat, itu pun dalam mereka ini kan pengkondisian supaya lebih enak. Kita butuh itu. Bayangkan kalau kita nggak ada makam ampel gitu. Suatu angel ini, kongkon ilang nang Allah ini. Tapi dengan ada makam ampel, kita bisa saja kan rekreasi ke Surabaya, kemudian mampir ke Ampel sehingga menemukan suasana yang spiritual kan itu. Dan itu memang gaya khas dari ulama-ulama ini, kemudian dikatakan sebagai ulama Nusantara itu kan. Perlu menambah emang. Orang sana tidak butuh. Seperti tahlil mungkin ada kurikulumnya beda. Kalau kita kurikulum tahlil kan banyak sekali, malah ditambah-tambah. Mungkin dalilnya tahlil kuis bid'ah masih bisa ditambah ke bid'ah gitu loh. Kalau sampean tahu orang Arab tahlil kan enak. Tahlil dimulai dari apa? Langsung afdalu dzikri. Jadi pembacaan tahlil kalau orang Arab, bayangkan kalau sampean ngene Jawa melu selamatan langsung kon mimpin tahlil afdalu dzikri dilokno wong. Gak sumput, gak ngono selamate samono kok tahlile mesti lho gitu loh. Kan gitu kan. Jadi sana biasa. Terus kiriman itu bandingannya berkat sakmono akeh dibanding ngambil nilainya satu kalimat la ilaha illallah nggak ada apa-apanya. Dengan satu bacaan subhanallah bihamdi subhanal azim gak ono timbangannya. Sak gede-gedene berkat kalah mbek iku. Lah para habaib itu tahu ngono iku. Ini mau jauh kan gak masuk berkat sak menit tahlile mek 2 menit kan. Jadi kayak orang sana, tapi yang nyocok nyenengno wong sing ngundang, lah itu juga ibadah itu. Bahasa kiai-kiai itu kalau surur kan. Ya. Termasuk tadi menambah. Jadi kok saja isik kok kurang sih? Yo gak enak, gak ditambahi donga. Ditambahi mana sing gubahannya orang. Tidak dari Rasulullah. Ya Ali masiri minna la tahdiki sitra'anna. Itu kan gubahan orang kan. Tapi kita jangan takut bid'ah lah. Yang penting ini loh. Kita ini jangan takut bid'ah. Wong Quran ini jelas, kita pakai yang umum kan. Fa idza qudiyatis shalah fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian telah selesai sholat, ini Quran, maka berzikirlah ketika engkau qiyaman duduk berdiri, wa qu'udan duduk dan wa 'ala junubikum dan ketika kalian berbaring. Coba sampean hitung. Mari sholat, ngadeg, longgo, berbaring, semuanya masih zikir. Ikut zikir apa aja. Sehingga kalau yang kita tahu dicontohkan oleh Nabi gak cukup. Waktunya kurang, ketitikan ya. Kan titik tuh. Jadi ini Al-Fatihah gak pernah contohkan Nabi, maka bid'ah kan ngono kan. Sampai ngomong di Fikih Muqarron tidak ada nul. Saya sampai penasaran. Saya sudah menelaah kitab Fikih Muqarron, semuanya tidak ada yang menyatakan wiritan pakai Al-Fatihah. Geletek saya buka mencoba satu kitab Fikih Muqarron karya Wahbah Zuhaili, ketemu di situ bahwa di antara bacaan yang dianjurkan setelah sholat adalah baca surat Al-Fatihah. Silakan dibuka di fikihnya Wahbah Zuhaili. Nah, orang Jawa itu gitu, gak cukup ditambahi. Sampai ditambahi pol. Sampai onok mana sing tambah ya Allah biha
Ya Allah muslim, ada lagi yang ya latifal lam yazal. Enggak nih sampurnan ya latiful lam tazal. Khas sampurnan. Tapi ini juga tidak salah ya. Ya ada yang kalau digandeng dengan asma dengan likham satun itu ya latiful lam tazal. Apa kok ya tazal? Mergo ya latif itu sama dengan mukhatab. Kalau mukhatab berarti lam tazal. Lam tazal sapa panjenengan Allah. Nek ya latifu lam yazal juga tidak apa-apa. Mak biasa para habaib lebih suka menggunakan yang ya latifal lam yazal. Jadi tetap lam yazal ora geser sapa latif gitu. Jadi yang satu kembalinya pada lafal latif, yang satu kepada fungsinya munada yaitu mukhatab itu. Jadi nggak ada yang salah sampai membaca itu. Cuman karena saya produk sampurnan, maka saya lebih senang membaca ya latifu lam tazal. Jadi cara donga cek mantep nih. Walaupun tadi tidak ada yang sakti gitu. Dan itu kelebihan sampurnan. Kelebihan Pondok Pesantren Komarudin itu nampak dari luar tidak ada apa-apanya. Tapi kita bisa mendapatkan apa-apa dari Pondok Pesantren Komarudin. Sampai butuh apa? Butuh ahli fikih bisa didapatkan. Tapi kalau dari luar memang tidak tampak kita itu. Dan mungkin itu barangkali pengaruh dari wirid-wirid yang ada itu. Jadi wirid itu damai dan senang kepada sesamanya. Jadi tadi pro eksistensi katanya calon Dr. Farid. Kemudian ya Ar-Rahman Ar-Rahimin ini dari kisah ini ada kisah wali. Ada kisah wali itu orang itu kalau berdoa kepingin di antara doa yang mustajab di antara ini yaitu membaca ya Ar-Rahman Ar-Rahimin 3 kali. Itu kemudian ucapkanlah doa yang Anda inginkan. Maka Anda akan diamini kalau tidak salah. Tapi ini cerita dari dunia wali. Sehingga percaya wali ya gak apa-apa. Jadi akan diamini oleh 80 para ghaus. Sehingga makanya ada ya Ar-Rahmannya 3 kali. Tapi doanya yang ngono, bukan doa egois. Bukan doa untuk kita, tapi yang didoakan adalah keselamatan, kebahagiaan untuk orang-orang Islam. Farij alal muslimin. Inilah kita ini. Jadi bukan kok kita kan. Jadi doa kita itu begitu. Malah kita ini diajarkan untuk banyak mendoakan orang lain. Dan jangan berbosan-bosan mendoakan orang lain. Guru mendoakan para muridnya. Saya tidak akan bosan, karena dampak dari kalau ketika doa saya kepada para murid diterima, maka saya mendapat bagian dari doa tersebut. Walaupun mungkin tidak langsung ke saya, tapi bisa ke anak-anak saya. Ini rahasia kita. Jadi ketika kita mendoakan orang lain dan itu doa itu dikabulkan, maka kita juga ikut kecipratan. Sehingga di sini rahasianya mengapa kalau ada kiai yang wafat, banyak orang yang berduyun untuk ikut nyalati. Karena di sana ada Allah maghfir lahu warhamhu. Dan yang wafat kiai sing ndongakno masamun akeh pasti cara kemungkinan diterima lebih dekat. Sehingga karena itu dengan harapan doa kita diterima bersama yang banyak ini, apalagi sesuatu kiai, maka berarti ketika kiai itu diampuni oleh Allah, kita juga ikut kecipratan diampuni oleh Allah. Lu kan enak begitu kan? Sehingga kita itu mendoakan untuk orang lain, bukan untuk kelompok kita. Ya karena itu memang mungkin ini sengaja dipilih. Dan ini memang ciri dari para Habib Hadramaut tempo dulu. Saya terus terang juga ketemu dengan beberapa para habaib yang tidak suka dengan proses politik praktis. Saya ketemu, termasuk tokoh habaib Gresik juga. Saya nggak usah menyebutkan nama itu. Jadi memang orang yang terlibat proses politik itu sudah tidak kebiasaan salafun saleh, katanya begitu. Dan memang saya mencatat sejarah begitu gitu. Kecuali memang menjadi peran politik ketika bisa benar-benar memberikan kemaslahatan untuk umat manusia. Saya kira itu dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian mungkin karena ini sudah jam 11:30 nggih, mungkin sudah terang juga. Demikian mau ada lagi satu lagi atau sudah sampun nggih. Mari kita tutup majelis Yakafi yang pertama ngaji ngopi poro santri dengan doa kafaratul majelis bersama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa subhanakallahumma izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad